Allah wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali dalam kelanjutan pelajaran dan kajian kita dalam pembahasan kitab Sifatu Ibadir Rahman, sifat-sifat dan karakteristik dari hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk ke sifat yang berikutnya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, as-sifatul khamisah, sifat dan karakteristik yang kelima. Siapa yang bisa sebutkan sifat yang pertama sampai keempat? Fadhal. Yang pertama, as-sakinah. Masya Allah. Sikapnya, pembawaannya as-sakinah, tenang, kemudian tawadhu, rendah hati kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, penjagaan mereka terhadap sholat, ya, terutama sholat malam, sholat tahajud. Penjagaan mereka terhadap sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, sikap dan sifat takut dan khawatirnya mereka terhadap siksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, sikap pertengahan mereka di dalam membelanjakan harta. Mereka bukanlah orang-orang yang boros dari satu sisi dan bukan pula orang-orang yang pelit alias kikir di sisi yang lainnya. Tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersikap pertengahan di dalam membelanjakan harta yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Biar nggak ngantuk, kasih hadiah dulu. Kemudian kata beliau, as-sifatul khamisatu, sifat yang kelima, bu'duhum an kabairiz dzunub wa adhaimil atham. Sifat yang kelima adalah jauhnya mereka dari dosa-dosa besar. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa yang besar. Karena dosa itu ada dua. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini surat apa ini? Al-Furqan. Ayat keberapa sekarang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu hamba-hamba Allah yang mereka itu tidak berdoa, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan yang lainnya.
wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak menumpahkan darah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan zina, naudzubillah. Ayat berapa ini? Al-Furqan ayat ke-68. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, famin abrazi sifati ibadir rahman al-muttaqin. Di antara sifat hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang istimewa, hamba-hamba yang merupakan calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ijtinabuhum kabairadz dzunub wal atham. Mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Wa qad khassallahu azza wa jalla fi hadza siyaq thalatha kabair bidzikr. Dan secara khusus di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 dosa besar. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Al-Furqan ayat 68 sama sekali tidak menunjukkan bahwa dosa besar itu cuma 3. Ya. Di sana masih banyak lagi dosa-dosa besar. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 3 dosa ini? Kata beliau, li'annaha a'zamul kabair wa asyadduha 'alal itlaq. Karena 3 dosa ini merupakan dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak. 3 dosa ini. Makanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks ayat ini cuma 3 ini. Wahia, yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi dosa di atas dosa kesyirikan. Kalau ada yang tanya dosa apa sih yang paling besar, jawabannya tanpa ada keraguan asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Makanya di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di hadapan para sahabat, ya. Tahukah kalian dosa yang paling besar? Maka sontak para sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lihat bagaimana adab yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk menemani manusia yang termulia secara mutlak, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar secara mutlak antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Enggak usah dulu ngomong tentang dalil. Kita ngomong secara akal pikirannya kita saja. Kalau sekiranya ada orang yang berbuat baik kepada kita, anggaplah namanya Yunus. Masya Allah. Ada yang nama Yunus di sini? Pinjam dulu namanya. Ada orang yang namanya Yunus. Masya Allah baik sekali sama kita. Pantas enggak
kalau kebaikan-kebaikan Yunus selama ini yang telah dia berikan kepada saya, kemudian dari perbuatan baik tersebut, saya berterima kasih kepada Yusuf. Makasih ya Yusuf. Padahal yang berbuat baik kepada saya siapa? Hah? Yunus. Ya, itu pakai akal aja udah tertolak. Paham nggak jamaah sekalian? Ya, kok yang berbuat baik sama kita si A, kita ucapkan terima kasihnya kepada si B. Paham jamaah sekalian? Itu secara akal aja tertolak. Ya, apalagi kalau mau berbicara tentang dalil. Allah Rabbul Alamin yang sejak kita berada dalam perutnya ibu kita telah mencurahkan beragam kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah menjamin rezekinya kita. Apakah pantas kemudian kita palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah pantas kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang lainnya? Kata beliau, asyirku billah. Ini dosa yang paling pertama. Dosa besar yang paling besar secara mutlak. Gak ada lagi dosa di atasnya. Kemudian yang kedua, wa qatlun nafs al-ma'sumah. Membunuh jiwa yang terjaga, yang terlindungi, yang tidak halal untuk ditumpahkan dan dibunuh. Ya. Jadi di sana bukan hanya darah seorang muslim dan muslimah saja yang terjaga, yang nggak boleh kita bunuh. Tapi di sana juga ada jenis darah dari kalangan orang kafir yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk membunuhnya. Di antaranya siapa? Kafir? Kafir siapa? Kafir zimmi atau kafir muahad, gak boleh. Ya, selama mereka masuk di negara muslim, telah melakukan perjanjian kepada pemerintah muslim, membayar upeti dan lain-lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah mereka. Paham jamaah sekalian? Ya. Jadi enggak semua orang kafir itu kemudian dihalalkan darahnya dalam pandangan Islam. Makanya datang syariat yang mulia ini untuk membimbing kita bahwa orang-orang kafir yang tidak menyerang kita, orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita, orang-orang kafir yang tidak mengusir kita dari kampung-kampung halamannya kita, maka wajib pula untuk kita menunjukkan jati dirinya kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan untuk orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Tidak ada larangan dari Allah untuk kalian berbuat baik kepadanya. Jangan mentang-mentang tetangganya kita orang kafir, kemudian kita seenaknya berbuat kepada mereka. Kita buang sampah di halamannya mereka. Kita buang kotoran di dalam terasnya mereka. Kita usik mereka. Enggak demikian akhlak yang dibimbingkan oleh Islam ini. Bahkan sejatinya kita tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia agar kemudian mereka tersentuh melihat apa-apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bisa jadi dakwahnya kita dengan perbuatan itu. Bisa jadi apa yang kita peragakan kepada orang-orang kafir dari muamalah yang indah tersebut kemudian menyentuh hatinya, mengetuk hidayah untuk mereka masuk ke dalam Islam. Jangan membuat fitnah di dalam Islam. Ya, bahwa seseorang beragama itu harus dituntun dengan tuntunan syariat. Harus diarahkan dengan bimbingan yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Berapa banyak di antara orang-orang kafir yang dahulunya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Bahwa dakwah itu jamaah sekalian tidak hanya kita lakukan dengan merangkai kata-kata yang indah, tidak. Tapi lebih dari itu, berdakwah, mengajak dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala terkadang dengan perbuatannya kita lebih menyentuh kepada orang lain. Bahwa dengan muamalah yang baik kepada manusia, itu akan bisa lebih mengena ke dalam hati-hati mereka dibandingkan ribuan untaian kata-kata indah lengkap dengan dalilnya yang kita berikan kepada mereka. Apa jadinya kalau sekiranya kita bawakan dalil? Apa jadinya kalau kita pandai ngomong ceramah, tapi kemudian apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang kita katakan? Kan orang nanti berpikiran, kok bisa? Ya, kok bisa? Sudah belajar, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, sudah sering mendengarkan ceramah dan nasihat, kok bisa akhlaknya demikian? Terhadap tetangganya sering sakitin, terhadap orang tuanya kata-katanya minta ampun, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap teman-temannya, naudzubillah. Kok bisa? Sudah belajar tentang larangan menggibahin orang, membongkar aibnya orang, kok bisa? Sudah belajar, tapi kok dalam pengamalannya jauh dari teori yang selama ini dia pelajari. Seakan-akan dialah makhluk yang tidak memiliki aib dan kekurangan. Kalau ngomongin orang luar biasa. Seakan-akan dia adalah makhluk yang suci, yang tidak memiliki kekurangan dari arah manapun. Makanya hati-hati, ya, bahwa di dalam berdakwah itu terkadang dengan perbuatannya kita lebih menyentuh orang lain dibandingkan ribuan kata yang kita keluarkan untuk mereka. Mengajak semuanya agar kemudian mengambil bagian dalam dakwah dengan perbuatan dan akhlak serta muamalah kita yang baik. Kemudian yang ketiga, az-zina. Zina, na'udzubillah. Ini tiga nih. Dosa besar yang secara khusus disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68. Dan sekali lagi, itu semua tidak menunjukkan pembatasan bahwa dosa besar itu hanya tiga ini. Sengaja Allah sebutkan secara khusus tiga dosa besar ini: syirik, membunuh jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan, kemudian yang ketiga zina, karena ini merupakan sejelek-jelek dan sebesar-besar dari kumpulan dosa besar. Kemudian kata beliau, fa amma syirku, adapun kesyirikan, fahuwa muta'alliqun bihaqqillahi azza wa jalla ala ibadihi. Maka kesyirikan itu kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan inilah bentuk kezaliman yang paling parah. Kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi juga sekalian pemberitahuan, sekalian untuk meluruskan, karena sebagian orang ya terkadang membagi kezaliman itu dalam dua atau ketiga pembagian. Mereka mengatakan kezaliman seorang hamba kepada Allah. Ya. Yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada dirinya, dan kezaliman kepada Allah. Benar nggak pembagian ini? Siapa yang bisa jawab? Betul nggak kalau kita katakan kezaliman seorang hamba kepada Allah? Sering dengar ini? Pernah dengar nggak? Pembagian kezaliman. Kezaliman seorang hamba kepada Allah, kezaliman seorang hamba kepada orang lain, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri.
Betul nggak ungkapan ini? Siapa yang bisa? Angkat tangannya dapat hadiah. Lumayan ini, Masya Allah. Gajah duduk. Qadal. Apa yang salah dari ungkapan itu? Ada yang keliru enggak? Menurut antum enggak benar. Kenapa tuh? Iya. Yang tidak benarnya yang mana? Kan saya sebutkan tadi ada 3 tuh. Sudah benar? Saya katakan benar atau tidak nih? Sudah benar? Alhamdulillah. Dipegang dulu jawabannya. Jazakumullah khairan. Ditahan dulu ini ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Kenapa itu kezaliman kepada Allah? Kenapa keliru? Di mana kita baca? Jadi 2 aja. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain dan kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Gak ada pembagian yang pertama. Keliru. Mana yang keliru? Jadi ungkapan yang benar apa? Wallahu a'lam. Nisful ilm. Jazakallah khairan. Tinggal sedikit lagi. Ya, barakallahu fiik. Udah hampir. Ayo siapa lagi? Jangan malu-malu. Kita mau roja ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Hanya 2. Kenapa enggak 3? Kan enak juga kalau 3. Kalau kepada Allah enggak ada. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Masya Allah, itu diantara rangkaian jawabannya. Coba diperhatikan, ini juga karena sudah banyak tersebar, terkadang disebutkan kezaliman seorang hamba kepada Allah. Itu enggak benar tuh ungkapan itu. Itu dibantah para ulama. Yang benar tolong diperhatikan, yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu tolong diluruskan tuh. Yang benar ibarahnya itu kezaliman. Kalaupun ingin dibagi 3, kita katakan yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada hak Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah. Ya enggak mungkin hamba itu zalimi Allah. Masuk akal enggak? Wong kita makhluk. Ya, paham enggak? Ya makanya tadi disebut apa? Wa ma zalamuna, mereka itu enggak menzalimi kami. Ya. Akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ungkapan yang benar, kalaulah kita bagi kezaliman itu menjadi 3, maka ungkapan ibarah yang benar itu apa? Kezaliman seorang hamba kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal ingin dikirim ke negeri Yaman, apa kata Nabi SAW? Ataukah dalam hadis yang lainnya apa kata Nabi? Ya Mu'adz, atadruna ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh para hambanya? Hak Allah itu ibarah yang benar. Jadi diluruskan tuh. Ya enggak benar kan? Yaitu ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adabnya kita kepada Allah. Kok dikatakan kezaliman seorang hamba kepada Allah? Itu enggak beradab kepada Allah. Ya, kita katakan apa tadi? Kezaliman seorang hamba kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Kezaliman seorang hamba kepada orang lain, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Kalau pingin dibagi 2 saja berarti apa? Kezaliman itu terbagi 2. Benar tadi, yang 3 itu juga benar. Pingin bagi 2 kezaliman juga benar. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain, kezaliman seorang hamba kepada
dirinya sendiri. Masuk dalam kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri apa? Melanggar dan menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam yang paling nomor satu itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan itu ada kaitannya tentang pelaku, pembunuh yang telah menzalimi dirinya dengan dosa dan kejahatan ini. Wa yata'allaq bil maqtul alladhi uzhiqat nafsuhu bighairi wajhi haqqin. Juga kaitannya dengan orang yang dibunuh, yang telah dia tumpahkan darahnya, jiwanya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Jamaah sekalian, kelak pada hari kiamat, seperti yang diterangkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa kelak akan didatangkan al-qatil wal maqtul. Akan didatangkan dan dihadapkan orang yang membunuh dan dibunuh. Kemudian orang yang dibunuh tersebut mengatakan dan mengadu kepada Robnya, ya Rob, sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanya dia. Kenapa dia bunuh saya dulu selama di dunia? Kenapa dia tumpahkan darah saya ketika berada di dunia? Ya, jadi jangan main-main. Tentang darah itu luar biasa. Ya, tentang kehormatan seorang mukmin dan mukminah itu luar biasa di dalam pandangan Islam. Hati-hati. Ya, karena ini berkaitan dengan hak dari orang yang kita bunuh. Jangan sampai karena perkara sepele kemudian kita bermudah-mudahan untuk menghilangkan nyawanya seorang muslim dan muslimah. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja, na'udzubillah. Wa tata'allaq bi auliya'il maqtul aydan. Tambah lagi. Hak yang ketiga yang kaitannya dengan apa? Wali dari orang yang kita bunuh itu. Harus kita bayar dia denda, ya. Kalau mereka nggak mau terima, mereka pinginnya kisos, ya apa boleh buat, ya. Maka hati-hati. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haqqin. Sirna, lenyap, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang mukmin ataukah mukminah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, hati-hati. Katanya hancur, binasa, ya, hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan yang dilakukan kepada jiwa seorang mukmin ataukah mukminah. Maka sangat miris-miris sekali ketika kita mendengarkan di berita ataukah membaca di media sosial hanya gara-gara sepele, ketersinggungan karena perkara sepele akhirnya apa? Terjadi pembunuhan terhadap seorang muslim ataukah muslimah. Na'udzubillah, ya. Kemudian kata beliau, wa amma zina fahuwa min asyaddil fawahish alladhi tumridu al-qalb wa tufsiduhu wa tulhiqu bil abdi wal mustama adraran adidah wa mutanawwi'ah. Adapun zina, dosa yang ketiga, maka ini termasuk kejahatan yang parah yang bakalan membuat penyakit di dalam hati kita, yang akan merusak hatinya kita, yang akan menciptakan beragam kerusakan pada diri dan masyarakatnya kita. Ya. Waqad hadzarallahu azza wa jalla wa rasuluhu min jami'al wasail allati tuqarribu li hadzal fahisha an takuna sababan liwuqu'iha. Dan Allah Rabbul Alamin secara tegas demikian pula Rasulnya informasikan kepada mereka, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka tundukkan sebagian dari pandangan mereka. Tidak semua pandangan itu harus kita tundukkan.
Ada beberapa pandangan yang diperbolehkan dalam kacamata syariat. Memandang istrinya kita, memandang orang tuanya kita, memandang perempuan dari kalangan saudara kandungnya kita. Betapa mulia dan agungnya ayat ini. Kalau dicermati baik-baik, kok bisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk pertama kali perintah menundukkan pandangan. Allah enggak perintahkan kita untuk menjaga kemaluan, tidak. Tapi Allah perintahkan dulu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan dulu pandangan mereka. Kemudian mereka menjaga kemaluan mereka. Kenapa Allah enggak mengatakan jaga kemaluan kalian dan tundukkan pandangan kalian? Paham jemaah sekalian? Kenapa Allah perintahkan kita dulu untuk tundukkan pandangan, kemudian jaga kemaluan? Bukan jaga kemaluan, kemudian tundukkan pandangan. Karena ada rahasianya, kata para ulama. Allah dahulukan perintah untuk menundukkan pandangan. Karena zina itu munculnya dari pandangan mata. Awal dan sumber terjatuhnya seseorang dari perzinahan dari mata. Yang tidak terkontrol. Yang dia lepaskan untuk melihat perkara-perkara yang tidak diperbolehkan baginya. Makanya datang syariat kita yang agung untuk memerintahkan kita menundukkan pandangan matanya kita. Maaf jamaah sekalian. Kalau dahulu orang bisa terjatuh dalam perzinahan ketika mereka keluar dari rumahnya melihat wanita-wanita yang tidak halal untuk mereka lihat. Tapi sekarang na'udzubillah, seseorang bisa terjatuh dalam zinah mata walaupun dia berada di dalam kamarnya. Walaupun dia berada dalam rumahnya, terjatuh dalam maksiat yang satu ini. Mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mata itu nikmat dari Allah. Hadirkan selalu ini bahwa mata ini Allah ciptakan untuk kita pakai, di antaranya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata diciptakan oleh Allah untuk kita pakai dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba memakai matanya kita untuk perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu dan sangat-sangat mampu untuk mencabut nikmat mata tersebut dalam sekejap dari kita. Allah Maha mampu untuk membutakan kita. Allah Maha mampu untuk melakukan semua itu. Maka jamaah sekalian mengingatkan semuanya, jaga matanya kita. Mata itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijaga semuanya, jangan dipakai untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kita ini semua, ingat istrinya kita. Jangan coba-coba berkhianat terhadap istrinya kita. Itu istri adalah nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kok dengan tegahnya kita melihat wanita-wanita, orang-orang yang mengumbar auratnya. Kok tegahnya kita berkhianat terhadap istrinya kita. Ya, mentang-mentang di motor enggak bersama istrinya, mentang-mentang di mobil sendirian ada perempuan dilihat, dipelototin terus. Tapi kalau sama istrinya takut. Alasan tundukan astagfirullah. Ya. Tapi kalau enggak ada istrinya, na'udzubillah. Ya jangan takut sama istri kamu. Harusnya kita hadirkan bahwa yang di atas sana terus mengawasi kita. Ada tidaknya istri kita yang di atas tetap mengawasi kita, melihat segala pergerakannya kita. Demi Allah, tundukkan pandangannya kita, maka disitulah terdapat kelezatan yang akan dirasakan oleh hatinya kita. Tidak percaya, coba sendiri. Dimanapun kita berada, dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, tundukkan pandangannya kita lillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat wanita-wanita, maaf, terkhusus di jalan yang mengumbar auratnya, yang pertama sudah dosa. Yang kedua malah timbulkan apa? Sakit hati. Kenapa? Semakin dilihat
makin sakit hati, nggak bisa dipegang. Iya jamaah. Itu istrinya kita ada di rumah dengan setianya. Ya, pijit kita, masakan kita, alhamdulillah. Kok tega-teganya kita berkhianat terhadap nikmat yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak jomblo yang belum nikah jamaah. Kita yang sudah nikah alhamdulillah. Ya, maka jangan tolong. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Hadirkan selalu ayat ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu mana-mana mata yang berkhianat. Kalau sama temannya, kalau sama ustadznya pergi, wah tundukkan pandangan, astagfirullah. Tapi kalau sendirian, naudzubillah. Ya, Allah tahu tuh mana mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, dan juga Allah mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam dadahnya kita, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Ya. Hati-hati jamaah sekalian, untuk teman-teman yang jomblo, sabar. Ya. Kemudian yang kedua, itu masa penantian. Ingin dapat wanita yang soleha, maka mari bentuk kesolehan dalam dirinya kita. Untuk akhwat yang belum nikah, ingin mendapatkan ikhwan yang soleh, mari solehkan dirinya kita dulu. Insya Allah Allah akan pertemukan kita wanita-wanita yang soleha untuk pria yang soleh. Pria-pria yang soleh insya Allah akan dipertemukan dengan wanita-wanita yang soleh. Ya, lihat, bayangkan itu jemaah sekalian. Pernah dengar cerita tentang muadzin ini? Pernah dengar? Ada seorang muadzin itu luar biasa tuh muadzin. Dulu nggak ada pembesar suara. Naik dia di atas bangunan, kumandangkan azan. Qadarullah, ketika kumandangkan azan, lihat perempuan dia. Ya, karena tinggi lihat perempuan. Akhirnya nggak konsentrasi lagi, terfitnah. Habis sholat langsung ke tempat perempuan itu rumahnya. Ngomong sama bapaknya, Pak, saya pingin nikahi anak bapak. Oh iya boleh, silahkan. Tapi kami beda agama, kami Nasrani. Kalau pingin nikahin anak saya, pindah agama dulu. Ya karena sudah terfitnah, lihat wanita, akhirnya apa? Rela menjual agamanya. Na'udzubillah. Ya hati-hati. Ya itu fitnah wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan yasyaddu ala rijal binan nisa. Saya enggak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat untuk para lelaki dibandingkan fitnah dari wanita. Jangan lagi coba-coba. Kalau ada akhwat, bukti bangun. Ya, jangan lupa qiyamul lail. Urus saja dirinya antum. Gak usah urus akhwat. Ya. Tanya gimana, sudah sholat subuh. Lah ente sendiri kadang bangun jam 6. Iya. Maka nggak boleh tuh. Kalau berani langsung datangin bapaknya. Itu jantan tuh. Apalagi orang Makassar. Nggak kenal yang demikian tuh. Maju langsung. Ya ketemu bapaknya itu. Ya itu laki-laki yang jantan. Gak usah main-main WA-WAan. Ya. Apalagi kirim-kirim faedah. Lebih bagus antum kirim ke keluarganya antum. Iya, lebih bagus daripada ke akhwat. Ya yang belum tentu juga. Ya nanti didikain sama ikhwan yang lainnya, stres antum. Ya, perjuangan sia-sia. Hati-hati fitnah. Ya, katanya faja'an nahyu an khulwatir rajul bil mar'ah al ajnabiyyah. Datang larangan bagi seorang lelaki untuk berkhalwat berduaan dengan wanita ajnabiyah yang asing, bukan mahramnya. Itu sebagai bentuk apa? Menutup ya celah perzinahan. Datang tuh indahnya Islam. Wa an ibda'il mar'a syai'an min zinatiha illa limaharimiha. Juga datang larangan untuk para wanita jangan tampakkan perhiasan mereka. Maka ini nasihat untuk para ummahat, untuk para muslimah. Jangan dong. Kalian sudah menutup rapat-rapat auratnya, kalian telah berhijab, jangan dong.
kemudian diumbar di media sosial, naudzubillah, tanpa rasa malu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kalian. Islam datang mengangkat derajatnya wanita itu. Maka jangan coba-coba untuk kita rendahkan lagi dari kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup. Cukup kecantikan itu untuk suaminya nanti. Iya, cukup kemesraan itu. Ya, kemesraan itu kita pendam bersama pasangannya kita. Enggak usah diumbar. Ya. Kenangan-kenangan diumbar di media sosial. Lah sebentar nanti ada akhwat yang kecantol sama suaminya, nanti gimana? Ya kan? Berarti anti sendiri, ummahat sendiri yang menjadi pembuka fitnah bagi wanita yang lainnya. Udah cukup. Gak usah diumbar kemesraan itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melanggengkan rumah tangganya kita. Ngapain? Kita nggak perlu pengakuan orang lain untuk sebuah keharmonisan yang berada dalam rumah tangganya kita. Udah cukup. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fik, ya. Wa an khurujiha min baitiha muta'attirah liyajida ar-rijal rihaha. Datang Islam untuk melarang para wanita memakai minyak wangi yang baunya mencolok, ya, supaya bisa dicium oleh para lelaki. Na'udzubillah. Tutup semuanya. Makanya untuk parfum perempuan itu apa? Wanginya yang soft, yang lembut. Beda dengan laki-laki, ya. Wal amru bi ghaddil basar lirrijal wan nisa. Katanya demikian pula perintah untuk menundukkan pandangan mata. Tundukkan jamaah sekalian. Mau dimanapun, terlebih khusus ya ketika memakai HP itu. Hadirkan selalu, walaupun di sana nggak ada orang, nggak ada CCTV, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala telah melihat kita. Itu HP nikmat dari Allah. Itu internet nikmat dari Allah yang harus kita pakai untuk kebaikan, bukan untuk kita pakai dalam kemaksiatan. Hati-hati, ya. Mari pandai-pandai menggunakan media sosial. Mari pandai-pandai menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di atas nikmat, jaga nikmat tersebut, jangan rusak dan jangan cabut kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Fa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu sudah berada di atas kenikmatan, jaga nikmat tersebut, karena kemaksiatan bakalan merubah dan mencabut nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Sampai sini dulu jamaah sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini kadung ada hadiahnya ini. Ya. Coba sebutkan tiga dosa besar yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ini. Antum. Yang pertama apa? Kemudian yang kedua, asalil wala barakallahu fik, jazakumullah khairan. Pakai hari raya juga boleh. Yang ketiga, siapa mau? Siapa mau? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Ambil. Kan saya bilang siapa yang mau? Siapa mau lagi? Ada pertanyaan? Sebutkan 3 wasilah agar tidak terjatuh dalam perzinahan. Menundukkan pandangan. Yang kedua, memelihara, menjaga kemaluan. Wasilahnya, wasilah, sarana. Menikah. Sudah mau menikah? Ambil lagi paling. Barakallahu fik. Sudah ya, insya Allah nanti ini disimpan lagi. Barakallahu fik, jazakumullah khairan, irahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa jazakumullah khairan.